Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 23115448 dari kelas IF 02. Di video kali ini, saya akan memaparkan jawaban dari tugas evaluasi pasca perkuliahan ketiga. Soal yang pertama, mengapa memori cache sangat penting dalam sistem komputer? Jawabannya, memori cache sangat penting karena membantu mengurangi waktu akses data dari prosesor. Prosesor bekerja jauh lebih cepat dibandingkan dengan memori utama atau RAM. Dengan adanya cache, prosesor dapat mengambil data atau instruksi yang sering digunakan lebih cepat daripada harus mengakses RAM yang lebih lambat. Cache meningkatkan performa sistem secara keseluruhan karena seringkali data yang diperlukan telah ada di cache, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi instruksi lebih singkat. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara L1, L2, dan L3 cache? Jawabannya, L1 cache ini terletak paling dekat dengan inti prosesor dan memiliki ukuran yang paling kecil, namun paling cepat di antara cache lainnya. Ukurannya berkisar antara 16 KB hingga 64 KB. Cache ini digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang paling sering diakses. L2 cache ini lebih besar dibandingkan L1 tetapi sedikit lebih lambat. L2 biasanya berukuran 256 KB hingga beberapa MB dan dapat digunakan oleh beberapa inti prosesor. L3 cache ini adalah cache yang paling besar dan paling lambat dibandingkan L1 dan L2. Dengan ukuran mencapai beberapa MB hingga puluhan MB, L3 biasanya berbagi antara beberapa inti prosesor dan digunakan untuk menyimpan data yang jarang diakses, tetapi masih penting untuk meningkatkan kecepatan sistem. Berikut pertanyaan ketiga, jelaskan tentang mapping cache memory. Jawabannya, mapping cache memory adalah cara memetakan data dari memori utama atau RAM ke memori cache. Tiga metode utama yang digunakan dalam mapping cache adalah direct mapping. Setiap blok memori dipetakan ke satu lokasi khusus di cache. Hal ini sederhana dan cepat, namun bisa menyebabkan konflik jika beberapa blok memori berbeda dipetakan ke tempat yang sama. Berikutnya, associative mapping. Setiap blok memori dapat dipetakan ke lokasi manapun di cache. Hal ini lebih fleksibel daripada direct mapping, tetapi memerlukan waktu lebih lama untuk pencarian karena data dapat berada di mana saja di cache. Berikutnya, set associative mapping. Kombinasi dari direct dan associative mapping, blok memori dipetakan ke satu set dari beberapa lokasi di cache, bukan satu lokasi khusus yang mengurangi kemungkinan konflik dan meningkatkan efisiensi. Berikutnya pertanyaan keempat, jelaskan tentang algoritma penggantian cache memori. Jawabannya, algoritma penggantian cache digunakan untuk menentukan blok mana yang harus diganti ketika cache penuh dan blok data perlu dimasukkan. Beberapa algoritma penggantian yang umum adalah Last Recently Used LRU, yakni mengganti blok yang paling lama tidak digunakan. First In First Out FIFO, yakni mengganti blok yang pertama kali dimasukkan ke cache. Random Replacement, yakni memilih blok secara acak untuk diganti. Less Frequently Used LFU, yakni mengganti blok yang paling jarang digunakan. Selanjutnya pertanyaan kelima, jelaskan salah satu memori yang Anda gunakan saat ini. Jawabannya, salah satu memori yang saya gunakan pada perangkat saat ini adalah memori RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori yang bersifat volatile atau data yang disimpan akan hilang ketika daya dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh aplikasi yang sedang berjalan serta instruksi yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Kecepatan dan kapasitas RAM sangat mempengaruhi performa sistem karena semakin cepat RAM, semakin cepat pula sistem dapat menjalankan aplikasi dan proses data. Itulah jawaban-jawaban yang telah saya paparkan dan dapat saya sampaikan. Terima kasih.